Oke, baik. Wah, 1 menit sudah berlalu nih Bapak Ibu, dan waktu kita memang cukup singkat ya pada sore hari ini. Baik, mungkin saya akan langsung berikan kisi-kisi-kisi. Apa nih sinopsisnya dulu nih ya Bapak Ibu ya. Apa sih yang akan kita bahas pada sore hari ini? Nah, jadi ini judulnya nih menarik ya. Jadi ketika kita falling in love, jatuh cinta itu tidak bersyarat. Oh, kayaknya sih kita bisa menerima apapun deh yang dimiliki oleh pasangan kita. Nah, tapi kemudian ketika relationship-nya itu langsung, ketika hubungan apa jatuh cinta itu jadi hubungan yang lebih jauh, nah ternyata banyak hal yang mulai terbuka nih tentang pasangan kita. Yang makan buburnya ternyata diaduk ya Bapak Ibu ya. Yang mencet odolnya ternyata dari tengah ya. Padahal kita maunya kan dari bawah biar rapi. Kita mulai tahu nih kekurangan-kekurangan atau hal-hal unik lah dari pasangannya kita. Nah, apakah kita mampu untuk bertahan nih Bapak Ibu dengan mungkin pasangan yang kita tidak sangka ya, oh ternyata dia orangnya seperti ini. Dan tidak hanya kepada pasangan, mungkin juga diri kita ya Bapak Ibu. Pasangan kita mungkin juga kaget lihat kebiasaannya kita. Oke, nah ini suatu dinamika dan fenomena yang sangat menarik, maka dari itulah Bapak Ibu hadir ya pada sore hari ini. Nah, kami juga sudah menghadirkan ini Mas Dito. Beliau adalah dosen dan beliau juga aktif di riset tentang keluarga dan relationship. Ini saya bagikan terlebih dahulu profil dari Mas Dito. Ya, Mas Dito ini lahir di Samarinda pada tahun 1988. Beliau menyelesaikan studi S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010 dengan predikat cum laude. Selama menjalani studi S1, beliau aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, termasuk menjadi co-founder dari Gadjah Mada Chamber Orchestra pada tahun 2008. Jadi, sebagai informasi nih Bapak Ibu, Mas Dito ini juga seorang pemain biola loh. Nah, luar biasa ya. Kemudian pada tahun 2010 sampai 2016, beliau bekerja di sebuah perusahaan BUMN. Lalu pada tahun 2017 sampai 2019, beliau menempuh studi S2 di Magister Psikologi UGM di bidang psikologi sosial dan meraih penghargaan wisudawan dengan naskah publikasi tesis terbaik. Luar biasa. Lalu dilanjutkan kiprah beliau di tahun 2019 dengan bertugas sebagai dosen tetap di Prodi Psikologi Unika Musicaritas Palembang dan juga sebagai dosen tidak tetap di Fakultas Psikologi Universitas Paramadina sejak tahun 2023. Kemudian juga dimulai tahun 2021, Mas Dito bertugas sebagai reviewer jurnal psikologi di Udayana. Baik, wah ini luar biasa sekali. Terima kasih Mas Dito sudah berkenan untuk hadir dan mengisi acara sharing session pada sore hari ini. Baik, ini Bapak Ibu sudah tidak sabar pastinya. Saya akan langsung memberikan kesempatan kepada Mas Dito untuk mulai pemaparannya. Terima kasih. Silakan Mas Dito. Baik, terima kasih Mbak Feni untuk pengantarnya. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk share screen. Baik, Mbak Feni, apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pihak LPT UI yang telah mengundang saya menjadi narasumber pada kesempatan sore hari ini. Baik, mungkin karena waktu kita tidak panjang, saya akan langsung mulai ke dalam materi. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dengan satu quotes yang waktu beberapa tahun lalu ada seorang teman saya, seorang pastor di Jerman gitu, menyampaikan ke saya satu quotes ini. Menikahi orang yang kita cintai itu mudah, tapi mencintai orang yang kita nikahi itulah cinta yang sejati. Itulah cinta yang sebenarnya. Kenapa? Karena mencintai orang yang kita nikahi bertahun-tahun, seumur hidup, itu butuh perjuangan untuk kita beradaptasi, menyesuaikan diri, kepribadian satu sama lain, menyesuaikan
pikiran dan sebagainya yang tentu kita kebanyakan berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, bahkan latar belakang budaya, latar belakang agama bahkan yang jauh berbeda. Nah, sehingga saya mengambil ada beberapa kunci untuk kesuksesan sebuah pernikahan. Yang pertama, jelas komunikasi gitu ya. Komunikasi ini menjadi jembatan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan dengan antara kita dengan pasangan. Namun komunikasi di sini penting untuk kita lakukan dengan rasa respect gitu ya. Ya artinya komunikasi yang tidak menghakimi, menyalahkan sekalipun pasangan sudah melakukan kesalahan gitu ya, kita tetap uh, perlu mengembangkan rasa respect dan berkomunikasi secara positif dan juga kita memposisikan diri sebagai pendengar yang baik bagi pasangan. Nah, kemudian pujian dan ungkapan cinta ini penting disampaikan dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Kita perlu menunjukkan betapa kita bersyukur memiliki dia sebagai pasangan kita, bersyukur atas kontribusinya dalam keluarga, gitu, bersyukur atas kehadirannya dalam hidup kita. Kemudian ketika kita sudah menikah bertahun-tahun gitu, bisa jadi pekerjaan dan aktivitas pribadi kita itu menjadi suatu hal yang membuat cinta terasa dingin gitu. Hubungan seperti ya hanya formalitas saja begitu. Nah, perlu di saat-saat tertentu kita membuat suatu kencan romantis gitu ya, membangun lagi romantisme gitu ya, mengenang lagi dulu masa pacaran seperti apa gitu. Nah, tapi sekalipun kita ingin membangun hubungan yang romantis, artinya kita selalu ada kebersamaan dan kedekatan dengan pasangan, kita perlu juga gitu ya sebagai makhluk individual kita juga perlu memiliki me time kita sendiri gitu. Ini sama pentingnya gitu. Waktu sendiri sama pentingnya dengan waktu bersama dengan pasangan. Hanya ini perlu disepakati sehingga tidak menimbulkan hubungan yang dingin itu tadi gitu. Perlu ada batasan. Tentu ketika kita sudah berkeluarga pasti lebih dominan waktu kita bersama dengan pasangan. Hanya ada waktu-waktu tertentu yang disepakati gitu ya. Kita menghargai me time satu sama lain. Nah, ini juga menjadi penting Bapak Ibu bahwa resolusi konflik gitu ya. Karena ketika berjalannya pernikahan gitu ya, katakan sudah lewat masa bulan madu, nah di situ mulai masa kita menyesuaikan diri, menyesuaikan kepribadian kita, mulai ada adaptasi perkawinan sehingga di dalamnya itu terjadi sangat dimungkinkan terjadi konflik dan perlu ada upaya untuk saling berkompromi satu sama lain melalui tadi komunikasi yang baik dan positif dengan tetap mengembangkan respek dan menjadi pendengar yang baik bagi pasangan, gitu ya. Dan juga kita perlu memahami perspektif dari pasangan kita, sudut pandangnya, untuk kemudian saling berkompromi. Artinya ada hal-hal tertentu, pilihan-pilihan tertentu yang perlu kita korbankan demi mencapai titik temu penyelesaian suatu masalah dengan pasangan. Dan salah satu dasar yang paling fundamental adalah kepercayaan. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, kepercayaan menjadi modal dasar dalam membangun hubungan yang bermakna. Yang terakhir adalah belajar saling memaafkan. Tentu kita sebagai manusia tidak sempurna, kita perlu saling terbuka memberi dan menerima maaf. Nah, sebagai dasar, sebagai pondasi dari sebuah hubungan sosial, kita perlu memahami gitu ya tentang apa itu trust, dan saya tambahkan juga karena ini dua sisi mata uang dalam keping yang sama gitu ya, sehingga saya menambahkan trustworthiness gitu, keterpercayaan juga. Ini menjadi anteseden dari kepercayaan. Nah, trust sendiri itu menjadi elemen dasar, elemen yang paling fundamental dari modal sosial gitu. Bahkan ada yang menyebut bahwa trust is a social capital itu sendiri begitu. Jadi
kepercayaan menjadi dasar, menjadi pondasi bagi setiap relasi sosial yang baik, yang sehat dan bertumbuh. Bahkan itu sangat krusial sekali dibutuhkan dalam relasi perkawinan. Nah, keterpercayaan ini merupakan kualitas pribadi dari penerima kepercayaan. Ini merupakan faktor pendahulu. Jadi kalau kita bisa memberi kepercayaan, gitu ya, kita memberi kepercayaan, kita tentu mempertimbangkan terlebih dahulu kualitas atau karakteristik tertentu pada diri orang yang akan kita beri kepercayaan, apakah dia bisa memenuhi harapan kita atau tidak. Apakah orang yang menerima kepercayaan kita itu memiliki maksud baik kepada kita atau tidak, gitu. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memelihara kepercayaan dan keterpercayaan dalam relasi perkawinan kita. Yang pertama jelas tadi terkait dengan komunikasi, ya, terus ini harus dijalin dengan keterbukaan satu sama lain, gitu ya. Artinya ketika kita punya media sosial sendiri, begitu ya, ya perlu terbuka, begitu. Apa isi media sosial kita? Jangan sampai ada menimbulkan kecurigaan. Jangan sampai kita katakan punya second account yang istri kita atau suami kita nggak tahu, gitu. Terus di situ kita tulis ini statusnya single, gitu kan. Kita perlu terbuka, gitu, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Dan penting juga tadi mengekspresikan cinta satu sama lain dari waktu ke waktu. Tentu juga kita melihat, menilai kira-kira love language, bahasa cintanya pasangan ini apa ya? Apakah dengan pujian kah? Apakah dengan pemberian kah? Dengan waktu yang berkualitas kah? Sentuhan atau dengan pelayanan, gitu ya. Ini perlu kita lakukan setiap hari. Dan tentu membangun kedekatan melalui aktivitas bersama. Aktivitas ini bisa menjalankan hobi bareng, misalnya kalau memiliki minat yang sama akan suatu hal, gitu, akan satu hobi, atau berbagi tugas rumah tangga, kemudian mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama, gitu. Atau aktivitas bersama ini bisa berarti aktivitas seksual, gitu ya. Karena pada dasarnya pernikahan yang baik adalah pernikahan yang bisa merasakan keintiman seksual yang juga baik, gitu ya. Tentunya pada usia memang disarankan berhubungan seksual itu sekitar 3 atau 4 kali dalam 1 minggu, atau katakan 2 hari sekali, begitu ya, sehingga tetap ada keintiman seksual di situ. Dan yang juga penting adalah menguatkan religiusitas. Kenapa ini penting, gitu ya? Terlepas dari apa agamanya atau apakah pasangan itu beda agama atau agamanya sama, religiusitas ini ketika kita memperdalam ajaran agama, menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip kehidupan yang ada dalam pedoman agama, itu akan membentengi kita dari cara-cara hidup yang menyimpang, gitu ya, termasuk mengkhianati pasangan atau berselingkuh, gitu. Jadi ini akan menguatkan nilai-nilai pribadi kita yang kemudian menjadi pedoman dalam hidup kita. Baik, Bapak Ibu, jadi itu untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan dan keterpercayaan dalam relasi perkawinan. Namun yang menjadi masalah, ya, tadi di awal saya sampaikan suatu quotes tadi, bahwa mencintai orang yang kita nikahi itu sebenarnya suatu perjuangan, dan kalau itu bisa kita lakukan itu merupakan suatu cinta yang sejati, cinta yang sesungguhnya. Tapi dalam perjalanannya sangat dimungkinkan terjadi konflik, terjadi pertengkaran, gitu ya, sehingga banyak pasangan di luar sana, gitu ya, yang mungkin juga ada di sekeliling kita itu yang memilih untuk berpisah atau bercerai, gitu. Nah, data Badan Pusat Statistik itu mengungkapkan dari 5 tahun terakhir ada rata-rata di angka 400 sampai 500 ribu, begitu ya, yang paling banyak di tahun lalu, tahun 2022 ada 516.344 pasangan yang bercerai. Ini tentu jumlah yang relatif sangat besar, gitu ya. Nah, kita lihat, gitu, ini data tahun 2019 yang
bisa saya ambil begitu. Mungkin kalau Bapak Ibu ada data yang lebih baru mungkin bisa kita share gitu ya. Nah, faktor penyebab utama perceraian di Indonesia di tahun 2019 itu dan di tahun-tahun sebelumnya juga memang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ini menempati peringkat pertama, yang artinya itu menandakan adanya kegagalan dalam beradaptasi gitu ya. Sudah nggak cocok, akhirnya ribut terus gitu kan, dan akhirnya satu titik mereka nggak tahan, akhirnya memilih bercerai. Dan masalah ekonomi ini juga krusial karena juga ekonomi salah satu pondasi dalam menggerakkan roda rumah tangga itu sendiri. Nah, kemudian meninggalkan salah satu pihak, ini bisa kita interpretasikan memang salah satu pihak yang meninggalkan itu tidak bertanggung jawab, gitu ya, atau kita bisa interpretasikan dalam tanda kutip lari dengan wanita lain atau pria lain, begitu. Selebihnya kekerasan dalam rumah tangga, dihukum penjara dan sebagainya. Ini ada lebih banyak faktor, saya hanya ambil 6 di antaranya. Nah, Bapak Ibu, di pembahasan kali ini saya akan fokus pada satu kasus gitu yang memang saya teliti terkait juga dengan trust and trustworthiness begitu. Nah, kepercayaan itu akan sangat mudah runtuh ya. Kepercayaan yang menjadi pondasi dalam hubungan pernikahan itu akan sangat mudah runtuh ketika terjadi apa, Bapak Ibu? Ketika terjadi yang namanya pengkhianatan gitu ya, atau perselingkuhan yang mungkin kita di film-film, di sinetron kita banyak lihat gitu ya, atau mungkin ada teman kita yang melakukannya gitu, dan mungkin kita melihat bagaimana hancurnya kehidupan pernikahan pasca perselingkuhan. Nah, ini yang secara khusus saya lakukan penelitian begitu, dan ini kita bahas bersama. Jadi perselingkuhan ini pada dasarnya meningkatkan kemungkinan untuk bercerai, gitu ya. Tentu tadi di Indonesia sendiri menempati 3 besar dari penyebab utama perceraian. Dan sebaliknya, perceraian bisa menjadi sebab dari perceraian, bisa menjadi akibat dari adanya keinginan untuk bercerai. Ketika pasangan sudah jenuh dengan konflik yang dialami dengan pasangan, sehingga caranya untuk bercerai gimana ya gitu ya, akhirnya ya udah ngambil jalan untuk berselingkuh sehingga akhirnya pasangan menceraikan dia gitu ya, bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat dari keinginan untuk bercerai. Nah, ini satu fakta, satu survei gitu ya, saya ambil dari CNBC, perselingkuhan di Indonesia, ini survei di tahun 2023 ini, menempati peringkat kedua di Asia gitu ya, setelah Thailand gitu. Disusul Taiwan dan Singapura dan Malaysia gitu. Nah, di Amerika sendiri perselingkuhan itu meningkatkan risiko 4 kali risiko untuk bercerai. Dan dalam perselingkuhan terjadi pelanggaran atau pengkhianatan komitmen perkawinan oleh salah satu pihak pasangan, di mana pelaku perselingkuhan akan jauh lebih sulit untuk dipercaya. Ibaratnya seperti gelas kaca atau vas bunga, ketika itu hancur begitu ya, maka akan sulit lagi untuk kita merangkainya secara sempurna dan utuh seperti sebelumnya. Dan ternyata orang yang pernah berselingkuh, sekalipun dia sudah bertobat, dia sudah berusaha memulihkan hubungannya dengan pasangan, memulihkan komitmennya lagi, tapi ada kemungkinan yang jauh lebih besar ketika individu itu pernah melakukan perselingkuhan. Jadi Bapak Ibu hati-hati di sini begitu ya, kalau kita perlu mewaspadai diri kita, jangan sampai kita punya riwayat perselingkuhan gitu. Karena sekalinya berselingkuh gitu ya, itu akan meningkatkan kemungkinan individu untuk melakukan perselingkuhan lanjutan di masa yang akan datang. Nah, di sisi lain dari segi gender, ternyata pria itu punya kemungkinan hampir 2 kali lipat dari wanita gitu ya, dalam melakukan perselingkuhan. Data dari jurnal yang mensurvei tahun 91 sampai 2018 menemukan 23% pria dan 12% wanita mengaku pernah berselingkuh. Dan memang pria
motifnya untuk berselingkuh itu lebih ke arah hubungan seksual gitu ya. Tidak hanya hubungan emosional saja, tapi ke dominannya pasti ujung-ujungnya hubungan seks begitu. Kalau wanita sebaliknya gitu ya, perselingkuhan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang dan sebagai kompensasi atas ketidakbahagiaan dengan pasangannya. Nah, kita coba samakan persepsi dulu Bapak Ibu dengan pengertian atau definisi perselingkuhan dari literatur yang saya kutip. Jadi perselingkuhan ini merupakan hubungan gitu ya, hubungan gelap, pengkhianatan gitu, yang kemudian menjalin hubungan emosional atau hubungan seksual dengan orang lain yang bukan suami atau istri yang sah gitu. Jadi di sini dari definisi yang ada ini kita dapatkan bahwa perselingkuhan itu bisa berupa perselingkuhan emosional, bisa berupa perselingkuhan seksual. Nah, dari dua jenis umum itu tadi, ada jenis-jenis yang spesifik dari perselingkuhan. Yang bernama komersial prostitusi, gitu ya. Ini ada transaksi keuangan di sini karena namanya juga komersial, gitu ya. Ya tentu dengan PSK, gitu ya. Ini hanya dilakukan secara seksual dan ini juga sudah perselingkuhan, gitu. Kalau mungkin ada, jadi saya pernah meneliti satu pasangan gitu, yang prianya itu dulu pernah berselingkuh dengan dia pernah memakai jasa PSK gitu ya. Nah, dia mempersepsikan itu bukan perselingkuhan gitu karena saya kan bayar gitu ya, saya bayar jasanya dia gitu kan, saya nggak selingkuh karena saya nggak ada hubungan emosional dengan PSK itu. Tapi sebenarnya itu pun sudah perselingkuhan karena kan tadi ini perselingkuhan itu kan relasi gitu ya, relasinya bisa terjalin sama secara emosional, bisa secara seksual atau kombinasi keduanya. Kemudian yang kedua, komersial eksklusif. Nah, di sini yang pertama ada transaksi keuangan juga di sini. Gitu ya. Eksklusif artinya ada akses eksklusif dengan si pria atau wanita lain itu, gitu ya. Yang kalau kita kenal berarti wanita idaman lain atau pria idaman lain, begitu ya. Di mana si pelaku itu memberikan rumah atau apartemen, kendaraan, dan memasok kebutuhan sehari-hari dari kehidupan si selingkuhannya itu. Kemudian hubungan perselingkuhan kasual ini dilakukan di atas dasar suka sama suka, gitu ya, hanya untuk relaksasi saja, yang kalau kita sebut ya di zaman media sosial sekarang ini seperti one night love gitu ya, atau semacamnya begitu ya, atau FWB begitu ya, friend with benefit begitu. Ini termasuk kalau misalnya dia sudah menikah, gitu, berarti dia melakukan perselingkuhan kasual. Kemudian intensif jangka pendek, ini berarti sudah seperti hubungan berpacaran gitu ya, ada ikatan emosional dan juga bisa melibatkan hubungan seksual. Jangka pendek ini dilakukan kurang dari 6 bulan dan ketika sudah lewat dari 6 bulan sudah masuk ke intensif jangka panjang. Baik, ada beberapa faktor pemicu perselingkuhan, Bapak Ibu. Yang pertama, ini saya bagi ke dalam faktor personal dan relasional. Yang pertama faktor personal, yaitu kondisi stres seperti masalah finansial, tekanan pekerjaan, sakit hati, dan merasa tidak dihargai oleh pasangan, merasa kesepian dalam hubungan perkawinan gitu. Artinya hubungannya sudah mulai dingin. Artinya keintimannya sudah mulai menurun gitu. Artinya juga ada konflik gitu ya, pasangan menghakimi, menyakiti gitu ya. Kalau orang Jawa bilang kalau ngomong tuh nyelekit begitu, sehingga merasa ada kepahitan dengan pasangan gitu, itu bisa secara personal menjadi celah bagi individu. Jadi ini kita perlu hati-hati, perlu kita segera bereskan ketika kita ada merasa sakit hati atau merasa tidak dihargai oleh pasangan. Dan pasangan pun juga harus, kita juga perlu menjadi pasangan yang selalu mengembangkan respek bahwa pasangan ini layak dihormati, layak dicintai begitu. Sehingga tidak menjadi celah nantinya untuk hubungan perselingkuhan.
dan kemudian ada kesempatan untuk menjalin hubungan perselingkuhan, gitu ya. Mungkin di tempat-tempat, di waktu yang pasangan nggak akan pernah tahu, gitu ya. Ada kesempatan ini bisa juga menjadi celah. Kemudian faktor relasional. Nah, yang berarti ada masalah ya di dalam hubungan perkawinan itu sendiri. Yang pertama, tingkat konflik perkawinan yang tinggi, ribut terus, tengkar terus, gitu ya. Dan tingkat keintiman yang rendah, ini bisa kebersamaannya, kedekatannya sudah sangat jauh menurun, gitu ya. Bisa jadi keintiman seksualnya juga sudah mulai menurun jauh, sehingga kurangnya cinta terhadap pasangan dan kurangnya pemenuhan kebutuhan seksual di dalam perkawinan ini juga menjadi faktor yang bisa menyebabkan perselingkuhan. Kemudian, nah, konflik perkawinan yang tinggi ditambah tingkat keintiman yang rendah dengan pasangan, jika kemudian di luar, katakan di kantor atau di lingkungan pertemanannya ada ketertarikan dengan lawan jenis yang bukan pasangan, gitu ya, ada orang tertentu gitu ya, lawan jenis yang menggoda, gitu ya, atau katakan awalnya tidak menggoda tapi karena dekat, gitu ya, kalau curhat kok rasanya nyaman, gitu, mungkin ada project bareng, gitu ya, terus akhirnya makan siang bareng, ngobrol, dan rasanya nyaman aja, bisa nyambung, bisa nerima satu sama lain, gitu. Nah, ini perlu hati-hati juga, gitu. Kemudian pengaruh dari lingkungan dan role model, gitu. Jadi memang kita perlu hati-hati gitu ya, untuk memilih lingkungan pertemanan, karena itu yang akan menjadi cerminan kita. Nilai apa yang kita pegang dan hayati, begitu. Kalau lingkungan di sekitar kita, katakan lingkungan pertemanan kita atau lingkungan kerja kita yang seolah menganggap bahwa perselingkuhan itu adalah hal yang biasa, gitu. Ya nggak masalah kalau misalnya ada masalah dengan istrimu atau suamimu, gitu kan, ya udah nggak apa-apa deh, coba aja kenalan sama yang lain, toh juga ini kan yang penting masih bisa dirahasiakan kan, yang penting mainnya rapi aja, gitu kan. Itu nanti saya akan share di belakang, di akhir, tentang hasil penelitian saya tentang ini. Ada role model, mungkin kita melihat ada teman kita yang pernah selingkuh tapi ternyata hidupnya baik-baik aja, gitu. Nah, ini juga bisa menjadi akan mempengaruhi nilai yang kita miliki, prinsip-prinsip hidup yang kita hayati. Nah, sebagai dampaknya, Bapak Ibu, ini juga ternyata pelaku tidak lepas ya dari dampak personal dari perselingkuhan, gitu. Saya membaginya jadi dampak personal dan relasional. Yang personal, korban ya tentu akan mengalami kesedihan yang mendalam, kebingungan, bahkan juga rasa bersalah, gitu. Apa selama ini ada yang kurang dari diriku, begitu kan? Jadi ada betul-betul bahkan sampai stres dan depresi, begitu. Nah, pelaku juga mengalami kecemasan, gitu ya, terutama ketika menghadapi ancaman untuk bercerai. Kemudian dampak relasionalnya adalah instabilitas perkawinan, artinya akan terus ada pertengkaran terus-menerus pasca terungkapnya perselingkuhan, gitu. Pasangan yang menjadi korban akan mengungkit terus, gitu. Tuh kan kamu sukanya sama cewek yang kayak gitu kan, gitu kan. Terus diungkit-ungkit, diingetin terus, gitu kan. Akhirnya ribut terus, akhirnya kondisi perkawinan dalam posisi yang tidak stabil, dan ini akan rentan terhadap perceraian tentunya. Dan dampak secara relasionalnya adalah kehilangan kepercayaan. Tadi di depan disampaikan bahwa mereka yang berselingkuh akan sulit untuk kembali dipercaya. Kenapa? Karena sekalinya mengkhianati, gitu ya, itu seperti sudah runtuh, gitu ya, kepercayaan yang terbangun, bangunan kepercayaan yang sudah bertahan selama bertahun-tahun, gitu ya, nah itu sudah runtuh seketika itu juga. Dan untuk membangunnya itu butuh perjuangan ekstra, gitu, dari kedua belah pihak. Nah, sebagai responnya, pria dan wanita juga memiliki perbedaan ya dalam menghadapi perselingkuhan, kemarahan, dan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan kekerasan, baik secara verbal maupun fisik. Dan memang kecenderungan lebih secara fisik, gitu ya, karena ini masalah yang sangat berat pastinya.
Nah, wanita menunjukkan kesediaan yang mendalam dan mencari dukungan sosial gitu. Nah, ada beberapa fase yang harus dihadapi oleh korban khususnya gitu ya, pasca menghadapi perselingkuhan dari pasangan. Yang pertama, sekian bulan pertama gitu ya, kalau dari literatur dinyatakan sekitar kurang lebih 6 bulan pertama pasca pasangan tahu bahwa entah suaminya atau istrinya itu berselingkuh, ada gejolak emosional gitu ya, tadi kesedihan, rasa bersalah, kemarahan gitu ya, bahkan kondisi stres yang berat sampai mengarah ke depresi gitu. Nah, kemudian setelah lewat dari 6 bulan akan masuk ke masa perenungan atau masa moratorium. Di sini korban sudah mulai bisa menenangkan hatinya, pikirannya, mulai mencoba berdamai dengan keadaan yang dialaminya atau peristiwa kehidupan yang dialaminya dalam perkawinan. Baru kemudian setelah moratorium ini, masa perenungan ini dijalani begitu ya, dan korban kemudian mendapatkan hikmah, mendapatkan insight untuk bisa berdamai dengan keadaannya, dengan dirinya, bahkan dengan pelaku begitu, maka akan sampai di masa pemulihan. Masa pemulihan ini memang terjadi secara intrapersonal dan interpersonal. Nah, intrapersonalnya itu memang subjek perlu korban perlu berdamai gitu ya dengan keadaan, dengan pelaku gitu. Harus memaafkan. Jadi harus dinyatakan gitu. Harus sampai pada fully forgiveness gitu ya, pemaafan total yang dimana hatinya itu sudah bisa berdamai dan kemudian dinyatakan bahwa oke, saya sudah memaafkan gitu, dan oke, sekarang mulai lagi dari awal lagi kita menjalani hubungan ini gitu. Baru kemudian setelah bisa memaafkan pelaku, nah baru proses selanjutnya adalah membangun kembali kepercayaan. Nah, ini yang membutuhkan effort yang ekstra gitu ya dari kedua belah pihak gitu. Karena seperti bangunan yang sudah runtuh tadi, maka untuk membangun kembali itu akan jauh lebih berat. Baik, ini saya sharing sedikit gitu ya di sisa waktu yang ada, Bapak Ibu, hasil penelitian yang sudah saya sempat publikasikan di Agustus 2021 di Jurnal Psikologi UGM Sinta 2. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa, kalau tertarik tentang topik ini ya, trust and trustworthiness dalam pasca terungkapnya perselingkuhan, Bapak Ibu bisa mencari jurnal ini. Nah, saya singkat aja langsung ke hasil dan pembahasan dari penelitian saya. Saya menemukan dari penelitian saya menemukan beberapa aspek yang penting untuk membangun kembali kepercayaan pasca terungkapnya perselingkuhan. Yang pertama ini dari usaha korban gitu ya, dari sisi korban. Nah, korban punya kecenderungan untuk melakukan identifikasi dan pencegahan risiko berulangi kembali perselingkuhan gitu. Harus dijaga nih. Pasangan jangan sampai meleng lagi nih, jangan sampai menyimpang lagi, jangan sampai lari lagi dengan wanita lain atau dengan pria lain gitu. Sehingga apa yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencegah itu begitu. Yang pertama jelas ya, dari komunikasi gitu. Lebih intensif dalam memeriksa dan membatasi penggunaan handphone pelaku. Di mana yang sebelumnya handphone itu di password begitu ya. Terus kalau telepon itu harus keluar rumah dulu begitu kan. Nah, sekarang tuh harus lebih hati-hati lagi, lebih cermat lagi begitu untuk ngawasin si pelaku. Kemudian membatasi pergaulan pelaku dengan lawan jenis gitu. Ya kalau misalnya mau reunian sekolah begitu ya, ya harus bareng sama pasangan gitu. Tapi kalau pasangan nggak mau atau nggak mengizinkan, ya berarti udah nggak usah berangkat sekalian gitu. Jadi betul-betul diawasi, bahkan ini dengan pergaulan bahkan di luar rumah gitu ya, harus betul-betul ini komunikasi harus betul-betul jalan gitu.
bahkan di lingkungan kerjanya sekalipun. Dan aspek yang kedua, prediktabilitas. Jadi ada korban yang memprediksikan kemungkinan perselingkuhan dapat terulang. Gitu ya. Jadi kita di depan dinyatakan dari literatur yang menyebutkan bahwa kalau individu sudah pernah punya riwayat berselingkuh sebelumnya, itu akan meningkatkan kemungkinan berselingkuh di masa mendatang, gitu kan. Nah ini, jadi tetap ada pandangan dalam diri korban bahwa ada kemungkinan, gitu ya, 50-50 dia bisa setia, tapi juga ada kemungkinan untuk kembali terulang. Nah, implikasinya, dampaknya ada keyakinan bersyarat. Dia bisa yakin si pelaku akan setia, tapi selama selama korban bisa mengawasi pelaku. Nah, mengawasinya tadi ya, jadi dari komunikasi dengan temannya melalui handphone, terus pergaulan dengan lawan jenis, dan sebagainya. Kemudian intimacy, ini juga penting, gitu ya, membangun komunikasi. Nah, ini yang dilakukan secara relasional. Jadi tadi yang di sisi kiri itu upaya yang secara khusus dilakukan oleh korban. Nah, yang di sisi kanan ini adalah aspek-aspek yang dilakukan bersama, yang dilakukan secara relasional. Nah, korban dan pelaku itu harus sama-sama membangun komunikasi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih intens, begitu, kebersamaannya, kehangatannya, begitu ya, itu juga kembali dibangun setelah tadi memaafkan, sudah bisa berdamai, agar mencoba lagi untuk komunikasi lagi, gitu ya, beraktivitas bersama lagi, gitu, seperti sebelum terjadinya perselingkuhan. Dan adanya ungkapan cinta satu sama lain. Ini penting tadi, menjadi salah satu kunci dari pernikahan yang baik. Kemudian upaya yang dilakukan secara relasional yang kedua adalah resiprositas, gitu. Ada kesalingan, gitu, resiprokal, ya. Ada saling pengertian dan saling mempercayai kesetiaan satu sama lain. Artinya di sini korban seharusnya tidak kemudian melakukan perselingkuhan balasan, gitu ya. Korban juga harus bisa dipercaya, gitu, tetap bisa setia dengan pasangannya yang sudah pernah melakukan perselingkuhan itu, dan si pasangan yang menjadi pelaku itu juga harus bisa mempercayai pasangan yang menjadi korban, gitu, bahwa dia tidak akan melakukan perselingkuhan balasan. Yang ini kemudian akan menjadi perekat, gitu, di antara suami dan istri ini. Nah, di depan tadi kita ini merupakan faktor antecedent, gitu ya, faktor pendahulu dari kepercayaan. Nah, sehingga ini juga penting, gitu, karena kalau kita mau memberikan kepercayaan kan pasti kita lihat-lihat dulu, gitu ya, gimana karakteristiknya, kualitas pribadinya, apakah sudah berubah atau belum nih si pelaku. Nah, yang pertama perlu si pelaku, ini semua dari sisi pelaku. Pelaku perlu menunjukkan komitmen untuk kembali setia, komitmen yang kuat ya pada diri sendiri, gitu. Karena kan pasti ada potensi berulangnya, gitu. Tapi perlu ada komitmen yang kuat dengan diri sendiri dan kemudian dinyatakan secara eksplisit kepada korban untuk tidak lagi berselingkuh. Dan juga tidak hanya ungkapan saja, gitu ya, tidak hanya ke diri sendiri dan diungkapkan ke korban, tapi juga secara tindakan, gitu ya, yang real, mampu membuktikan bahwa dirinya bisa membatasi relasi dengan lawan jenis. Artinya besok-besok lagi ya jangan boncengan sama lawan jenis, gitu ya, atau ya pergi makan siang atau makan malam bareng, gitu kan, tanpa ada orang lain, gitu ya. Itu betul-betul harus bisa lebih rigid lagi, lebih ketat lagi dalam membatasi relasinya dengan lawan jenis. Ini harus dilakukan oleh pelaku. Hal kedua yang harus dilakukan oleh pelaku adalah menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dengan kepada pihak korban. Pelaku menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dalam segala hal kepada korban, termasuk keuangan, gitu ya. Jadi saya cerita sedikit, gitu ya. Dari 3 pasang yang saya teliti waktu itu,
ada salah satu korban gitu yang dia ini ada salah satu pelaku yang dia ini si suami ya, suami ini sebagai driver ya di sebuah toko begitu ya. Nah, kemudian satu kali ada tagihan sebesar 50 juta rupiah ini di tahun mungkin 7-8 tahun yang lalu begitu ya. Nah, ada tagihan 50 juta rupiah ke rumah si bapak ini begitu. Nah, dibaca oleh istrinya. Tahu-tahu dia nggak pernah pakai, dia nggak pernah nikmati uang sebesar itu, tapi kok tiba-tiba ada tagihan hutang sebesar 50 juta gitu. Ini dari mana gitu kan? Akhirnya timbul pertanyaan ketika si bapak pulang, akhirnya si bapak merasa tertekan gitu kan. Akhirnya dia ngaku gitu karena dia menggunakan uang 50 juta itu untuk berselingkuh dengan sahabat dekat dari istrinya gitu selama 5 tahun gitu. Nah, uang 50 juta bagi seorang driver itu relatif sangat besar gitu ya, dan akhirnya mereka diberi pilihan apakah dipolisikan atau mengangsur begitu kan. Ya udah akhirnya mengangsur selama 3 tahun, dan waktu saya wawancara mereka masih mengangsur uang 50 juta itu gitu. Jadi setelah itu gitu ya, setelah ketahuan selingkuh itu si bapak akhirnya betul-betul lebih rigid lagi, jauh lebih terbuka lagi, bahkan sampai uang-uang sekecil apapun gitu ya itu dia ungkap ke istri, dia terbuka sepenuhnya ke istri. Kemudian dalam hal relasi dengan lawan jenis ini juga penting juga, dan penggunaan telepon genggam gitu ya. Jadi HP juga dia jangan dipasword lagi gitu. Kemudian kebaik hatian gitu ya. Nah, pelaku tentu harus menunjukkan upaya yang ekstra gitu ya. Dan di sini dari orang-orang yang saya teliti, si pelaku itu semuanya menunjukkan perubahan kebiasaan. Di rumah itu lebih tanggung jawab gitu ya, lebih mau peduli sama tugas-tugas rumah tangga yang dulunya cuek, sekarang sudah mulai bisa lebih care sama istri, care sama anak-anak, care sama urusan-urusan rumah tangga gitu. Lebih perhatian, lebih juga mengungkapkan rasa cinta. Dan yang juga penting gitu ya, meningkatkan religiusitas. Jadi dari ketiga pasang yang saya teliti dalam riset saya, ini masing-masing pelaku itu lebih aktif gitu ya, lebih terlibat lagi dalam kegiatan keagamaan, lebih menghayati kehidupan rohani mereka, begitu semakin rajin berdoa, dan juga bersama-sama dengan pasangan ikut dalam komunitas-komunitas kerohanian gitu, sehingga penghayatan ajaran agama ini kemudian akan membuat mereka lebih mampu gitu untuk menahan diri bahkan ketika ada godaan berselingkuh sekalipun. Nah, ada satu penggalan kisah gitu ya dari seorang pelaku yang lain itu. Jadi si pelaku ini sudah memiliki riwayat beberapa kali berselingkuh gitu. Yang pertama dengan teman yang dikenal dari biro jodoh gitu, baru tahun ketiga sudah selingkuh dengan teman yang dikenal dari biro jodoh gitu. Terus di tahun ke-6 selingkuh sama teman komunitasnya, di tahun ke-9 pernikahannya selingkuh sama adik kandung dari si istri. Ya, selingkuh sama adik iparnya gitu, yang masih single dan tinggal serumah bareng gitu. Nah, satu kali karena ya sudah mengalami masa pemulihan gitu ya, akhirnya mereka pulih selama sekian tahun, dan di satu saat gitu ya si bapak ini kerja sebagai driver taksi bandara gitu. Nah, kalau di taksi bandara juga banyak tamu begitu ya. Nah, kebetulan ada satu tamu yang cukup akrab sama dia gitu. Terus si tamu ini mesen ini PSK gitu ya, bawa PSK ke hotel gitu. Nah, dia nyetirin si tamu ini ke hotel, dia tunggu di parkiran hotel. Terus si tamu ini nelpon, bro, naik ke atas gitu kan. Di atas di kamar itu si tamu ini nawarin, mau nggak nih ada ya wanita tunasusila itu begitu kan. Tapi kemudian dia nolak gitu kan.
Enggak Pak, saya nunggu di bawah aja gitu. Dan sampai rumah, kemudian dia ceritakan ke istrinya. Begitu, berarti di situ ada keterbukaan, ada kejujuran, bahkan di waktu dan tempat yang nggak mungkin istrinya bisa tahu kalau dia nggak cerita gitu. Dan itu salah satunya juga karena si bapak ini sudah dari tahun 2011 ketika dia ketahuan selingkuh itu, dia sudah mulai semakin mendalami ajaran-ajaran agama, semakin menghayati kehidupan beragamanya. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Cukup sekian sharing dari saya. Demikian Mbak Feni, saya serahkan kembali ke Mbak Feni. Oke, gitu. Iya, menikahi seseorang yang kita cintai itu mudah ya, tapi ketika kita mencintai setelah menikah, wah, itulah cinta yang sejati. Jadi ada banyak tantangan, ada banyak permasalahan yang harus dihadapi bersama-sama. Gitu ya, Mas Dito. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo silakan Bapak Ibu boleh langsung open mic untuk mengajukan pertanyaan kepada Mas Dito seputar relationship, pernikahan, atau mungkin juga yang belum menikah nih, boleh banget nanya-nanya ya. Gitu. Apakah tadi yang maintaining tadi, tips tadi apakah juga bisa diterapkan ya Mas Dito ya, bagi mungkin ini teman-teman di sini yang belum menikah atau sedang PDKT atau mungkin udah pacaran lama gitu. Gimana nih Mas Dito? Bisa aja sih, Mbak Feni. Bisa aja. Ya memang itu kan kalau di pacaran kan kita kayak melatih apa ya, kayak latihan kita berkomitmen gitu ya. Walaupun pasti beda, pasti masalahnya jauh lebih kompleks gitu ya. Konfliknya bisa jadi lebih berat gitu ya di pernikahan dibandingkan pacaran gitu ya. Kalau pacaran mungkin ribut terus, nggak cocok gitu kan, mungkin kita ya bisa ada opsi putus gitu ya. Tapi kalau nikah, cerai ya itu bukan pilihan yang terbaik gitu, karena pasti tumbuh kembang anak itu terdampak. Dan juga dulu saya pernah studi pendahuluan ya, preliminary study di mana, Pengadilan Tinggi Agama Kota Jogja gitu, DIY, PTA DIY itu, petugas di sana bilang kalau misalnya ini dari keterangan dari petugas di sana gitu ya, kalau abdi negara gitu ya, PNS, TNI, Polri begitu, bercerai gitu akan sulit untuk dapat jabatan-jabatan yang strategis, katanya seperti itu gitu. Karena pandangannya kan kalau si individu itu, si pegawai itu mengalami kegagalan di lingkup yang paling kecil ya, dia sudah terbukti gagal mengatasi konflik dalam keluarganya sehingga bercerai. Nah, gimana kalau ketika diserahi jabatan yang strategis, jabatan yang jauh lebih tinggi, itu gimana dia bisa berhasil untuk mengelola konflik yang ada di para bawahannya begitu. Ini kalau pernikahan seperti ini, jadi rentetan ininya, dampaknya kalau ternyata memilih untuk bercerai itu akan besar sekali gitu. Kalau pacaran putus gitu ya, ya mungkin katakan sedih, ngerasa kehilangan gitu, tapi secara status, secara apa ya, masa depan gitu ya, mungkin kita bisa alihkan ke pencarian pasangan yang lain gitu.